Halo semua, di video kali ini, admin akan lanjutkan alur cerita kemarin yang dimana menceritakan bagaimana Xiaoyan yang telah menjadi yang mulia ke-9 dan sekarang 10 orang terkuat di masing-masing pavilion mereka pun menuju ke sebuah pavilion senjata atau teknik gulungan untuk mendapatkan hadiah. Sebagai orang-orang terkuat di pavilion masing-masing sekarang banyak orang-orang kuat yang bermunculan, mereka adalah 10 orang terkuat di masing-masing pavilion. Yang sudah kita ketahui di aliansi Dosian ini ada 9 pavilion yang hal ini membuat berarti ada 90 orang terkuat di aliansi Dosian yang berkumpul di sini. Banyak orang penting, sebagian besar dari surga teratas, juga sudah berkumpul. Mereka sempat membicarakan penggantian posisi Jie oleh Xiao Feng, namun pembicaraan ini cepat mereda karena dianggap tidak menarik. Tak lama setelah itu, sebuah suara tiba-tiba menggema di telinga semua orang, mengingatkan mereka untuk segera keluar sebelum batas waktu yang ditentukan. Setelah pengumuman tersebut, di bagian terdepan terlihat sesosok tubuh memancarkan aura yang sangat kuat, berdiri tegak, semua orang di sekitarnya memandang sosok itu dengan hormat, menegaskan identitasnya yang tak diragukan lagi. Kekuatannya pun tak bisa diremehkan, karena sosok ini adalah Yang Mulia Jin Tianlong, pemimpin dari surga pertama. Jin Tianlong langsung memimpin anggotanya memasuki pavilion. Mengikuti jejaknya, para Yang Mulia lainnya segera bergerak bersama anggota masing-masing. Sebelum masuk, Zhongbo memperingatkan semua orang untuk mengontrol waktu mereka. Ia menjelaskan bahwa pavilion Wanji memiliki hampir 10.000 lantai. Namun surga ke-9 hanya memenuhi syarat untuk memasuki 100 lantai pertama. Mereka tidak diizinkan naik lebih jauh dan harus keluar tepat waktu. Semua mengangguk mengerti, kecuali Xiaoyan yang masih celingak-celinguk sebelum akhirnya ikut masuk. Setelah memasuki pavilion, Xiaoyan melihat banyak sosok melesat cepat ke lantai teratas. Orang-orang dari surga ke-9 segera berpencar, mencari keterampilan yang sesuai dengan mereka. Begitu masuk, Xiaoyan merasakan tempat ini sangat familiar, mirip dengan pagoda pemurnian di dalam tubuhnya. Ia melihat sekeliling, di mana banyak bola cahaya berterbangan, berusaha ditangkap oleh orang-orang. Xiaoyan dengan ringan menyentuh salah satu bola cahaya yang terbang dan segera mendapatkan keterampilan bertarung. Namun, ia merasa keterampilan di tingkat ini kurang memuaskan. Akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk naik ke lantai atas dengan cepat, menggunakan kekuatan spiritual keadaan sucinya untuk mendeteksi keterampilan bertarung yang lebih baik. Ia terus menaiki anak tangga satu persatu, mencapai tahapan yang lebih tinggi. Xiaoyan memang tidak mendengar peringatan Zhongbo sebelumnya, sehingga ia tidak tahu ada aturan yang melarang orang-orang surga ke-9 memasuki lantai lebih tinggi dari lantai 100. Akhirnya, ia tiba di lantai 100 dan melihat banyak wajah familiar dari surga ke-9, termasuk Ma Longming. Ma Longming melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Meski di lubuk hatinya masih ada keengganan dan niat membunuh yang kuat, namun ia berusaha menyembunyikannya. Setelah pertarungan sebelumnya, Ma Longming memang hanya bisa menurut kepada Xiaoyan. Beberapa orang masih menghormati Xiaoyan sebagai Yang Mulia Surga ke-9. Xiaoyan tersenyum menatap mereka, lalu beralih ke Ma Longming yang terbatuk 2 kali sebelum sedikit menangkupkan tinjunya. Xiaoyan menghampiri Ma Longming, menepuk pundaknya, dan berkata lembut agar Ma Longming tidak perlu menyembunyikan niatnya. Ia menyarankan Ma Longming untuk berlatih lebih keras jika ingin mengalahkan Xiao Feng. Setelah itu, Xiaoyan meninggalkan Ma Longming untuk melihat-lihat. Ma Longming terkejut dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Pikiran mendalam melonjak di benaknya. Ia berpikir, tampaknya semua niatku benar-benar terungkap di hadapan Xiao Feng. Kemudian Xiaoyan pun melihat teman-temannya yang berada di pavilion ke-9 sangat kesulitan untuk mendapatkan bola cahaya ini, namun beda dengan dirinya, Xiaoyan dengan mudah akan dapat dengan cepat mengambil semua bola cahaya ini. Ia pun berniat untuk membantu teman-teman di pavilion ke-9-nya. Ia berpikir untuk memenangkan hati banyak orang agar memiliki pengaruh di masa depan. Jika ia bisa menguasai orang-orang dari 10 besar peringkat emas di surga ke-9, ia mungkin bisa menciptakan kekuatan di surga ke-9 yang akan membantunya melangkah lebih jauh. Semua orang di sekitar juga terkejut karena Xiaoyan dapat dengan mudah mengambil bola cahaya tersebut. Bahkan, seolah-olah bola cahaya itu sendiri yang menghampiri Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Xiao Feng melakukan itu. Padahal, meskipun mereka berhasil menangkap bola cahaya, mereka harus menyuntikkan origin abadi untuk bisa melihat isinya. Jika origin abadi yang disuntikkan kurang, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memahami isinya dengan jelas. Setelah itu, Xiaoyan membagi-bagikan bola cahaya ini kepada mereka yang menginginkannya. Orang-orang ini sangat senang dan segera menangkupkan tangan, berterima kasih kepada Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak perlu berterima kasih.
cukup dengan menjaga Xiao Feng di surga ke-9 dan datang untuk berlatih bersamanya di masa depan. Semua orang akhirnya menangkupkan tangan, mengungkapkan persetujuan mereka. Sementara itu, Ma Longming di sisi lain berlumuran keringat, berlarian mengejar bola cahaya. Ia kewalahan karena setiap kali berhasil mendapatkan bola cahaya, ia justru mendapat serangan balik. Wajah Ma Longming tampak pucat dan ia benar-benar kelelahan. Melihat orang-orang yang sudah duduk sambil memahami keterampilan bertarung dari Xiao Feng, Ma Longming merasa jengkel di hatinya. Ma Longming akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan perasaan tidak rela. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Feng melakukan hal tersebut. Namun, saat itu Ma Longming merasa sangat malu untuk berbicara dengan Xiao Feng. Oleh karena itu ia memutuskan berdiam diri. Xiao Yan tentu saja tahu apa yang diinginkan Ma Longming. Ia melambaikan tangannya ke arah kelompok cahaya yang sebelumnya dikejar Ma Longming. Melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, ekspresi Ma Longming tampak jelek. Namun Xiao Yan segera melemparkan bola cahaya itu kepadanya. Kesuraman di wajah Ma Longming segera menghilang dan ia menatap Xiao Yan yang telah memberinya bola cahaya. Namun, Ma Longming kembali tersadar dan tetap dengan perasaannya. Pandangan keengganan kembali muncul di matanya. Ia bertanya, apakah Xiao Feng ingin mempermalukanku? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan tersenyum tulus dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah kompetisi. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang normal bagi setiap ahli. Mereka semua adalah saudara di sekte yang sama dan belajar dari satu sama lain adalah hal yang baik. Oleh karena itu, bagaimana mungkin bisa berbicara tentang penghinaan, terlebih lagi, sebagai yang mulia dari surga ke-9, bukankah seharusnya menjadi tugasnya untuk membantu? Mendengar apa yang diungkapkan Xiao Feng, Ma Longming tiba-tiba merasa tergerak. Ia tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Melihat Ma Longming yang tertegun seperti patung, Xiao Yan akhirnya berkata, mengapa Ma Longming masih terdiam di sana? Apakah Ma Longming benar-benar tidak menginginkan gulungan itu? Ma Longming kembali tersadar dan menatap ke arah Xiao Feng yang memalingkan wajah. Ia memandang Xiao Yan yang saat itu melihat sekeliling mencari bola cahaya. Kebencian sebelumnya di dalam hati Ma Longming tampaknya telah banyak menghilang. Setidaknya, saat ini Ma Longming sedikit memiliki rasa suka kepada Xiao Yan. Melihat punggung Xiao Yan yang menjauh, Ma Longming benar-benar tidak mengerti karakter Xiao Feng ini. Akhirnya, Ma Longming segera bertanya kepada Xiao Feng, apakah Xiao Feng benar-benar tidak pernah menyimpan dendam? Banyak orang memperlakukan Xiao Feng dengan semena-mena, dan sekarang setelah Xiao Feng menjadi yang mulia, tentu saja Xiao Feng bisa membalas dendam. Seperti yang Xiao Feng tahu, di aliansi Dosian, kebaikan tidak akan pernah berakhir dengan kebaikan. Jika Xiao Feng menunjukkan belas kasihan, itu mungkin akan menjadi duri bagi Xiao Feng di masa depan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit menoleh dan tersenyum ke arah Ma Longming. Ia melanjutkan, hanya mereka yang tidak diperlakukan dengan baik yang benar-benar dapat memahami nilai kebaikan. Terlebih lagi, jika aku merasa orang ini adalah ancaman bagiku, tentu saja aku tidak akan mempertahankannya, dan hal tersebut sama seperti apa yang dialami oleh Chen Li. Aku bukanlah orang baik, dan aku hanya bertindak sesuai dengan apa yang kupikirkan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan berjalan perlahan ke depan dan bersiap untuk naik ke puncak. Perjalanan Xiao Yan ke tingkat lebih tinggi. Ma Longming kembali terkejut oleh perkataan Xiao Yan sebelumnya. Ia akhirnya menyadari dengan jelas bahwa ketika bertempur bersama Xiao Feng tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Ma Longming berpikir, mungkinkah Xiao Feng menganggapku bukan ancaman baginya? Memikirkan hal ini, kebencian Ma Longming seketika menghilang dan ia menaikkan tekadnya untuk bisa mengalahkan Xiao Feng. Ma Longming kembali tersadar dan menatap ke arah Xiao Feng yang hendak menaiki tingkat 101. Ma Longming terkejut dan berkata tergesa-gesa, apa yang Xiao Feng lakukan? Tidakkah Xiao Feng tahu bahwa mereka yang berada di surga ke-9 hanya bisa memasuki lantai 100? Jika Xiao Feng tidak memiliki syarat dan memaksa menerobos untuk melewati lantai 100, maka Xiao Feng akan langsung dilenyapkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan menoleh dan sedikit tersenyum ke arah Ma Longming. Ia tidak mengindahkan perkataan Ma Longming sebelum akhirnya segera menaiki tangga. Akhirnya, sosok Xiao Yan menghilang dari pandangan Ma Longming yang hanya bisa terkejut. Gambaran ini sama seperti sebelumnya. Ketika Xiao Yan meninggalkan Ma Longming untuk melesat menuju puncak gunung ke-9, Ma Longming benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, apakah latar belakang dari Xiao Feng ini? Jika memang latar belakang Xiao Feng ini begitu kuat, tetapi mengapa Xiao Feng benar-benar begitu menderita untuk waktu yang lama di masa lalu? Pertemuan dengan Culing sementara itu, Xiao Yan langsung naik tanpa hambatan. Melihat struktur menara, Xiao Yan sudah mengerti bahwa pavilion Wanji yang besar ini pasti hasil karya yang mulia. Tampaknya alasan mengapa Xiao Yan disukai oleh banyak bola cahaya juga karena identitasnya sebagai reinkarnasi dari yang mulia.
Dengan kata lain, jika Yang Mulia yang menciptakan paviliun ini, maka Xiao Yan sebagai reinkarnasinya tentu akan bisa memasuki paviliun dengan sangat mudah. Akhirnya, di sepanjang jalan, Xiao Yan segera sampai di lantai 150. 10 sosok muncul di sini. Salah satunya adalah Chuling, Yang Mulia Pangeran dari Surga ke-8. Chuling terlihat tergesa-gesa mengejar aliran cahaya berwarna merah. Tepat ketika Chuling berhasil menggenggam bola tersebut, aliran listrik segera menyengat telapak tangannya. Chuling merasakan sakit dan segera menarik kembali telapak tangannya. Begitu ia menghentikan tangannya, Chuling menyaksikan aliran cahaya merah itu segera terbang kembali dengan cepat, seolah tidak mau berdamai. Chuling kembali bergegas dan mengulurkan telapak tangannya. Namun bola cahaya itu dengan cepat melesat pergi meninggalkan Chuling dan mengarah ke sosok yang berdiri tidak jauh dari Chuling. Bola cahaya berwarna merah ini akhirnya segera jatuh ke tangan Xiao Feng. Chuling juga terkejut melihat Xiao Feng yang bercokol di lantai 150. Terlebih lagi ketika melihat bola cahaya berwarna merah ini berada di telapak tangan Xiao Feng. Chuling ternganga-nganga sampai rahangnya jatuh ke lantai. Wajah Chuling juga menjadi muram dan ia tanpa sadar bertanya, bukankah ini adalah Xiao Feng? Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah bola cahaya merah di telapak tangannya. Ia segera memeriksa keterampilan ini sebelum kembali menoleh ke arah Chuling. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, apakah Yang Mulia Surga ke-8 membutuhkan keterampilan bertarung rendahan seperti ini? Tampaknya keterampilan bertarung ini benar-benar tidak cocok dengan kekuatan Yang Mulia Chuling yang sangat kuat. Melihat Xiao Yan yang tersenyum dan berbicara dengan tulus, mata Chuling sedikit menyipit. Chuling bergulat dalam pemikirannya mengenai aturan di paviliun. Menurut akal sehat, setiap orang dari surga ke-9 hanya bisa memasuki 100 lantai terbawah, sementara orang-orang di surga ke-8 hanya bisa menaiki tangga sampai ke lantai 150. Namun, sosok Xiao Feng yang berada di surga ke-9 benar-benar bisa masuk hingga ke lantai 150. Chuling bertanya-tanya, bagaimana Xiao Feng melakukan hal tersebut. Namun tidak peduli bagaimana Chuling memikirkannya, pada kenyataannya Xiao Feng saat ini berada di hadapannya. Akhirnya, dengan mata suram, Chuling bertanya kepada Xiao Feng, bagaimana Xiao Feng sampai di sini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Feng akhirnya tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia Chuling masih perlu bertanya? Tentu saja aku melangkah satu demi satu melewati anak tangga hingga bisa mencapai tahap ini. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Feng, Chuling benar-benar merasa sangat murka. Chuling segera berkata kepada Xiao Feng, jangan bermain-main denganku, meskipun Xiao Feng sudah menjadi Yang Mulia dari surga ke-9. Jangan berpikir aku tidak berani menekan Xiao Feng. Bahkan meskipun aku tidak bisa membunuh Xiao Feng, aku bisa membuat hidup Xiao Feng sangat tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan masih tetap tersenyum dan berkata bahwa Yang Mulia Chuling benar-benar berbicara dengan kasar. Karena Yang Mulia Chuling tidak menyukaiku, maka aku akan memutuskan untuk pergi dari sini. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera melemparkan bola cahaya merah ini ke arah Chuling. Xiao Yan pun segera bergegas menuju lantai atas, meninggalkan Chuling yang menangkap bola cahaya. Setelah Chuling mengambil bola cahaya ini, ekspresi keterkejutan kembali muncul di wajahnya. Detik berikutnya, Chuling melihat Xiao Feng menghilang di tangga ke-151. Terlebih lagi, bola cahaya juga kembali mengeluarkan kilat yang seketika menghantam kepala Chuling. Chuling pun merasa kesakitan dan terlempar mundur sebelum akhirnya berguling-guling. Chuling segera menstabilkan dirinya dan saat ini benar-benar ingin memarahi Xiao Feng yang telah menghilang. Chuling hanya bisa memandang ke arah lantai di atasnya. Ia tidak tahu bagaimana Xiao Feng bisa terus maju ke tingkat atas. Chuling akhirnya berpikir, mungkinkah aturan dari paviliun ini sudah lama tidak dijalankan? Akhirnya, Chuling berlari untuk mengejar Xiao Feng. Tetapi begitu hendak menyentuh penghalang energi yang tidak terlihat, ia segera terhantam dan terpental ke belakang. Chuling menstabilkan dirinya sebelum akhirnya menatap kosong ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Chuling menggertakkan gigi sebelum akhirnya bergumam, mengapa Xiao Feng ini menjadi satu-satunya orang yang bisa memasuki paviliun tanpa ada batasan apapun. Mendengar gumaman dari Chuling ini, beberapa orang yang mengikutinya seketika menangkupkan tangan mereka. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada Chuling bahwa ia mengingat suatu hal. Ada sekelompok orang yang memiliki warisan khusus di aliansi Dosian dan mereka dapat melewati paviliun Wanji ini sesuka hati mereka. Begitu mendengar hal tersebut, Chuling seketika kembali mengalami keterkejutan. Chuling akhirnya segera bertanya kepada sosok tersebut apa yang dimaksud olehnya. Pria itu pun segera kembali menjelaskan kepada Chuling. Tepatnya, ini disebut juga dengan warisan terkuat. Kelompok orang ini bisa berada di paviliun Wanji sesuka hati mereka. Sepertinya tidak ada batasan waktu bagi mereka dan semua ini harus mendapatkan izin khusus dari manajemen senior. Chuling segera mengangkat kepalanya.
menatap ke arah tempat Xiao Yan sebelumnya menghilang, dan cahaya terang di matanya melonjak. Saat ini, Chuling benar-benar telah memahami sesuatu. Tampaknya, mengapa Xiao Feng begitu brutal dalam pertarungan melawan Chen Lei dan alasan mengapa Hansen melangkah maju untuk membela Xiao Feng. Semuanya berkaitan dengan Xiao Feng yang telah mendapatkan gelar pewaris terkuat. Gelar ini adalah gelar unik untuk orang-orang di aliansi Dosian, dan singkatnya, orang-orang ini adalah orang yang mendapatkan warisan yang mulia. Memikirkan hal ini, Chuling akhirnya merasa sangat geram di dalam hatinya. Chuling akhirnya bergumam, jika begitu permasalahannya, maka tidak mungkin untuk membunuh Xiao Feng. Setidaknya, jika aku ingin melakukan hal tersebut, aku akan bisa melakukannya di luar dari aliansi Dosian. Bagaimanapun juga, orang-orang yang menjadi pewaris dari Yang Mulia ini akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang tingkat atas. Mendengar gumaman dari Chuling ini, orang-orang yang pro Chuling akhirnya kembali menangkupkan tangan. Salah seorang di antara mereka berkata agar Yang Mulia Chuling tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Akan ada peluang di masa depan, dan selama mereka tidak berada di aliansi Dosian, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan sosok Xiao Feng ini. Chuling menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, bagaimanapun, seorang Dosian akan dapat dengan mudah dihancurkan. Tampaknya saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bisa melenyapkan Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Yan telah sampai di lantai 200. Di lantai ini, hanya mereka yang berasal dari surga ketujuh yang bisa mengaksesnya. Namun, saat ini mereka terkondensasi di masing-masing tempat dan mencari keterampilan bertarung untuk masing-masing. Terlebih lagi, semakin tinggi lantainya, kondensasi dan jumlah dari bola cahaya juga semakin berkurang. Oleh karena itu, semakin tinggi tempatnya, tentu saja tidak akan ada banyak orang yang berkerumun mencari bola cahaya. Saat ini hanya ada sesosok yang berada di lantai 200 dan sosok ini adalah Bai Ling. Di bawah keterkejutan, Bai Ling menatap ke arah sosok Xiao Feng yang berjalan di hadapannya. Sementara itu, Xiao Yan menatap ke sekeliling dan segera memeriksa jenis keterampilan bertarung yang ada. Xiao Yan menyadari bahwa keterampilan bertarung di sini sudah cukup baik untuk ia miliki dan pelajari. Xiao Yan akhirnya melihat ke arah banyak bola cahaya yang berkeliaran. Bai Ling masih terus memperhatikan Xiao Feng yang celingak-celinguk. Akhirnya Bai Ling segera bertanya kepada Xiao Feng, bukankah ini adalah penguasa baru di surga ke-9? Sungguh sangat luar biasa karena ia benar-benar bisa menerobos masuk hingga datang ke lantai 200. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan hanya tersenyum tipis. Ia tentu saja tidak mengenali sosok Bai Ling. Oleh karena itu ia tidak ingin repot berbicara dengan orang asing. Xiao Yan akhirnya kembali fokus melihat sekeliling mencari keterampilan bertarung yang cocok. Bai Ling tertegun sejenak melihat Xiao Yan yang mengabaikannya. Tetapi meskipun begitu, Bai Ling tidak merasa marah dan tidak mengatakan hal buruk. Justru saat ini Bai Ling memperkenalkan dirinya kepada Xiao Yan, bahwa ia adalah Yang Mulia Surga ke-7 yang bernama Bai Ling. Xiao Yan sedikit menoleh dan menunjukkan senyum palsu. Ia akhirnya berkata, ternyata ini adalah Yang Mulia Bai Ling yang telah kukagumi sejak lama. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan kembali berbalik melihat sekeliling dan kembali mengabaikan sosok Bai Ling. Xiao Yan menatap ke arah banyak bola cahaya, tetapi ia tidak menemukan keterampilan yang cocok. Akhirnya, setelah beberapa saat, Xiao Yan hampir menyelesaikan semua bola cahaya yang berada di sekitar sini. Melihat Xiao Yan yang masih belum mendapatkan bola cahaya, Bai Ling akhirnya kembali berbicara, mungkinkah dengan banyak keterampilan bertarung di sini, masih tidak memuaskan sosok Xiao Feng? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan kembali menoleh ke arah Bai Ling. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan melihat ke arah bola cahaya yang berada di tangan Bai Ling. Seketika Xiao Yan langsung merasakan perasaan khusus terhadap bola cahaya yang digenggam oleh Bai Ling. Xiao Yan segera mengulurkan tangannya dan bola cahaya di tangan Bai Ling melarikan diri dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Bai Ling juga sedikit terkejut dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiao Feng. Tentu saja, tindakan Xiao Feng ini seolah-olah ia tidak menghargai Yang Mulia Surga ke-7. Bai Ling pun berteriak dengan marah. Sebaiknya Xiao Feng berhenti bermain-main, sudah cukup baik bagiku untuk membiarkan Xiao Feng tinggal di sini. Dan Xiao Feng jangan memaksakan kehendak terlalu jauh. Melihat Bai Ling yang melambaikan tangannya dan hendak langsung menyerang Xiao Yan segera berkata dengan acuh tak acuh, apakah sebagai anggota dari kelompok bunga, Yang Mulia Bai Ling yakin ingin mengambil tindakan terhadap Xiao Feng? Begitu mendengar kata-kata ini, Bai Ling seketika menghentikan pergerakannya. Bai Ling berhenti di udara dan menatap kaget ke arah Xiao Feng. Bai Ling yang sedikit terkejut segera bertanya, mengapa Xiao Feng bisa mengetahui mengenai hal tersebut? Bai Ling berpikir, bagaimana mungkin Xiao Feng mengetahuinya? Pada saat itu mereka semua mengenakan jubah hitam dan aura mereka juga telah tersembunyi. Dengan begitu maka secara logika mereka tidak akan dapat dikenali oleh Xiao Feng. Xiao Yan masih tetap tenang dan kembali berbicara kepada Bai Ling.
bagaimana jika aku menebak bahwa Bailing lah yang ingin merebut kartu Romancer sebelumnya? Mendengar hal tersebut, Bailing akhirnya benar-benar berkeringat dingin. Saat di puncak gunung ke-9, Bailing memang orang yang berniat untuk merebut kartu Romancer. Namun akhirnya Bailing terluka parah akibat serangan balik yang disebabkan oleh kartu Romancer. Akhirnya, Bailing tiba-tiba segera berlutut di hadapan Xiao Feng. Bailing saat ini benar-benar merasa nyawanya terancam dan ia segera meminta ampun kepada Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali melemparkan bola cahaya ini ke arah Bailing. Setelah itu, Xiao Yan berkata, keterampilan ini adalah keterampilan bertarung yang bagus. Sepertinya Yang Mulia Bailing telah datang ke sini untuk memahaminya beberapa kali. Tidakkah Yang Mulia Bailing memahami keterampilan bertarung yang sederhana seperti itu? Setelah selesai berbicara, Xiao Yan melambaikan tangannya. Bersamaan dengan itu, banyak pesan berubah menjadi informasi yang agung, mengalir ke dalam pikiran Bailing. Bailing akhirnya segera menyadari bahwa sebelumnya Xiao Feng hanya ingin membantunya. Bailing segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Feng. Xiao Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia melanjutkan, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya mencoba untuk memenangkan hati dari banyak orang. Mendengar hal tersebut, Bailing sangat terkejut karena sosok Xiao Feng ini sangat berterus terang. Namun, meskipun begitu, keraguan-raguan terhadap Xiao Feng yang merupakan pemimpin dari kelompok bunga segera sedikit memudar. Saat ini, ada sedikit kepercayaan yang tumbuh di dalam hati Bailing. Bailing juga berpikir, tampaknya sosok Xiao Feng ini di masa depan akan memiliki kekuatan yang cukup dan akan cocok menjadi pemimpin dari kelompok bunga Kamboja. Setelah membantu Bailing, Xiao Yan kembali mengamati sekeliling. Tiba-tiba, secerca cahaya menarik perhatiannya. Xiao Yan menyentuhnya lembut, dan sepotong informasi mengalir ke dalam benaknya. Sebuah keterampilan bertarung tingkat tinggi bernama formasi surgawi penggiling api dan guntur. Xiao Yan bergumam, keterampilan seperti ini jarang ditemukan. Kata api dan guntur memiliki makna tersendiri. Mungkinkah formasi ini membutuhkan dua jenis kekuatan? Ia tersenyum, merasa yakin bisa mempelajarinya. Kekuatan api dan guntur yang sudah dikuasainya, ditambah latihan tubuh guntur dewa kuno yang semakin baik, membuat keterampilan ini sangat cocok baginya. Xiao Yan memang berharap ada skill yang bisa mencampurkan api dan guntur. Ia menyentuh cahaya itu lagi, dan sekejap, dunia di sekitarnya berubah, matanya terpejam, dan ia melihat dunia yang terjalin oleh api dan guntur. Guntur di langit, api di bumi, menyebar ke seluruh penjuru. Xiao Yan bergumam, ini formasi yang sungguh kuat, jika bisa diatur, kekuatannya tak terbayangkan. Ia menyadari, teknik tingkat tinggi seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Singkat cerita, setelah setengah tahun di Pavilion Wanji, tubuh Xiao Yan yang tak bergerak tiba-tiba bergetar. Matanya yang terpejam perlahan terbuka, bersinar terang. Ia akhirnya memahami formasi surgawi penggiling guntur dan api. Meskipun ada kendala, ia berhasil melewatinya dengan lancar. Xiao Yan menghela napas, mengulurkan telapak tangan, dan api muncul. Sementara guntur melintasi punggung tangannya, ia tersenyum. Jika digunakan dalam penyergapan, ini akan menjadi kartu truf yang sangat kuat. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangkauan luas, tapi semakin luas jangkauannya. Xiao Yan menghela napas. Kini memiliki satu lagi kartu truf yang kuat. Metode pedang berat misteriusnya tidak bisa digunakan sampai Culing disingkirkan. Tombak guntur juga tidak bisa ia gunakan, karena itu adalah senjata Dewa Petir, musuh Jin Wuye dari aliansi Dosian. Memaksa menggunakannya akan mengungkap identitasnya dan membahayakan dirinya. Dengan adanya formasi surgawi penggiling guntur dan api, Xiao Yan bisa sedikit bernapas lega. Memikirkan kartu truf dan kekuatannya, Xiao Yan teringat jantung api putih dan menara pemurni. Masih banyak teratai api di menara yang belum diserapnya. Dengan jantung api putih, Xiao Yan bisa memengaruhi orang dengan kekuatan tingkat dogat, bahkan Chen Lei yang baru menembus tingkat dogat. Namun, kekuatan jantung api saat ini mungkin tidak cukup untuk mengikat Culing. Oleh karena itu, setelah mendapatkan keterampilan bertarung ini, Xiao Yan berniat meningkatkan kekuatan jantung api putih. Jika semakin berkembang, ini akan menjadi kartu truf terkuat baginya, sangat efektif dalam mengendalikan musuh dalam pertempuran. Setelah musuh terkendali, ia hanya perlu keterampilan kuat untuk menghantam hingga mati dalam satu pukulan. Tinju api Fearless juga sangat kuat, dan Xiao Yan harus memikirkan cara untuk memperkuat serangan ini di masa depan. Mengenai kekuatan serangan, Xiao Yan juga teringat tubuh guntur dewa kuno. Ia harus memperkuat fisik dengan guntur. Namun ia sadar mengandalkan pil petir tidaklah cukup. Ia khawatir harus pergi ke pavilion guntur untuk menyerap guntur yang lebih kuat demi meningkatkan kekuatannya. Setelah banyak berpikir, Xiao Yan memiliki beberapa rencana latihan di benaknya.
Setelah pelatihan yang tenang, Xiaoyan berdiri, lalu menoleh ke arah Bailing. Bailing masih terpejam, kepalanya terkulai, tampak sangat cemas seolah tidak bisa memahami keterampilan yang ada di benaknya. Xiaoyan telah membantunya membuka kunci keterampilan itu, dan ia tidak bisa berbuat lebih jauh. Ia sendiri sudah memperoleh keterampilan bertarung, jadi tidak berencana tinggal terlalu lama. Xiaoyan memutuskan untuk pergi. Saat melangkah, ruang di dekatnya berfluktuasi, tampak seperti pintu keluar. Ia berjalan tenang, dan pintu itu mendeportasinya keluar paviliun. Di luar pintu teleportasi, sudah banyak orang keluar. Begitu sosok Xiaoyan muncul, semua mata tertuju padanya. Namun, saat merasakan kekuatannya yang hanya di tingkat dosian, mereka memalingkan pandangan. Xiaoyan melihat sekeliling, menyadari bahwa ia adalah orang pertama yang keluar dari surga ke-9. Zhongbo segera menghampirinya, bertanya keterampilan apa yang didapatkan Xiao Feng. Ia berasumsi Xiao Feng seharusnya mendapatkan keterampilan bertarung setengah langkah ke tingkat Dogat. Bersamaan dengan pertanyaannya, banyak sosok muncul dalam susunan teleportasi, orang-orang 10 besar dari surga ke-8. Xiaoyan tidak mengenal mereka, tetapi pertikaiannya dengan Chuling membuat mereka mengenalinya. Melihat Xiaoyan, mereka terkejut, segera berbisik ke Tuan Ketua Surgawi ke-8. Tuan Surga ke-8 menyipitkan mata, menoleh ke Xiaoyan, lalu berjalan perlahan dan menangkupkan tinjunya ke Zhongbo, penguasa surga ke-9, sambil tersenyum. Ia berkata, "Zhongbo, sepertinya kau punya bibit yang bagus di tingkat ke-9. Mendengar itu, Zhongbo bingung. Ia bertanya pada Jin Wuye, Tuan Surga ke-8, apa maksud perkataannya? Jin Wuye menjelaskan bahwa ia mendengar ada orang di surga ke-9 yang telah mencapai tingkat lebih tinggi. Mungkinkah kau belum mengetahuinya? Zhongbo sedikit terkejut, namun mulai menyadari sesuatu. Ia menoleh ke belakang, menatap Xiaoyan yang tersenyum tipis. Xiaoyan tersenyum, apakah ada masalah? Reaksi Xiaoyan membuat Zhongbo semakin terkejut. Ia terus bertanya pada Xiaoyan, keterampilan bertarung apa yang kau dapatkan, Xiao Feng? Xiaoyan pura-pura berpikir, lalu berkata, seharusnya keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Mendengar itu, Zhongbo ternganga. Ia berpikir, sosok Xiao Feng ini sungguh sulit dipahami. Zhongbo tersadar dari keterkejutannya, memastikan lagi, di tingkat berapa kau mendapatkan keterampilan bertarung ini? Xiaoyan dengan tegas menjawab, sekitar lantai 200. Semua berkat bantuan yang mulia Bailing dari surga ke-7. Jika bukan karena bantuannya yang besar, aku tidak akan mungkin mendapatkannya semudah itu. Mendengar nama Bailing disebut, Tuan Surga ke-7 di kejauhan menoleh dengan ekspresi heran menatap Xiao Feng. Sementara itu, Zhongbo masih tidak percaya, kembali bertanya, apakah kau benar-benar masuk ke lantai 200? Xiaoyan malas menjawab, hanya mengangkat bahu. Jin Wuye dan Tuan Surgawi ke-7 menunjukkan ekspresi ngeri dan sedikit melotot saat menatap Xiao Feng. Yang membuat mereka terkejut bukanlah Xiaoyan mencapai lantai 200, melainkan bagaimana ia melakukannya. Aturan jelas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk yang mulia, yang bisa melewati aturan tersebut. Tapi Xiaoyan bisa melakukannya, dan itulah yang ingin mereka ketahui. Bersamaan dengan keterkejutan mereka, banyak sosok lain mulai muncul satu persatu dalam susunan teleportasi. Selain dari surga ke-8, ada juga orang-orang dari surga ke-7. Setiap kali mereka muncul, mereka menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Xiaoyan, lalu berbisik di depan para penguasa dari surga masing-masing. Tidak lama setelah itu, Chuling dan Bailing juga muncul. Akhirnya, fakta bahwa Xiaoyan memasuki lantai 200 benar-benar terkonfirmasi. Para penguasa masing-masing surga akhirnya percaya. Tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana Xiao Feng melakukannya dan mengapa ia tidak terluka. Terlepas dari keheranan masing-masing penguasa dari setiap surga, mereka menekan perasaan itu dan mulai berbicara dengan Zhongbo. Tuan Surga ke-7 menangkupkan tangannya ke arah Zhongbo, berkata, ini benar-benar hal yang baik. Tampaknya kali ini ada pemuda berkualitas di surga ke-9. Tuan Surga ke-8 juga menganggukkan kepala menatap Zhongbo, lalu tersenyum tulus ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Chuling semakin kesal pada Xiao Feng. Setelah dipermainkan di dalam, Chuling tampak kehilangan muka di hadapan Xiao Feng. Sementara itu, Zhongbo masih terkejut, tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan sedikit melotot. Ia masih bertanya, apakah kau benar-benar telah memasuki paviliun tingkat 200? Xiaoyan, kesal karena tidak dipercaya, membanting galon. Ia benar-benar kesal dan tidak ingin membahas hal sepele ini. Zhongbo masih terlarut dalam pemikiran mendalam. Seolah disambar petir dahsyat dan membeku di tempatnya. Ia tahu betul apa arti terobosannya Xiaoyan ke lantai 200. Karakter yang sepenuhnya bebas dari batasan paviliun adalah orang-orang berkekuatan tinggi di aliansi Dosian, atau pewaris kuat dari Yang Mulia. Jika begitu,
Xiao Feng termasuk dalam kategori kedua, pewaris terkuat. Baru saat itulah Zhongbo menyadari dan mengerti mengapa Xiao Feng mampu mengendalikan Cartoonage Romancer. Itu karena Xiao Feng adalah pewaris terkuat dan reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika begitu, Zhongbo sedikit khawatir di dalam hatinya. Ia cemas bahwa seiring waktu, keberadaan kelompok bunga juga akan terungkap ke permukaan di aliansi Dosian. Xiao Yan melambaikan tangan, berkata pada Zhongbo, "Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." Tanpa menunggu jawaban Zhongbo, Xiao Yan melangkah maju dan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang hanya bisa memandang ke arahnya dengan penuh keheranan. Namun, ada sesuatu yang tidak Xiao Yan sadari, fakta bahwa ia adalah penerus Yang Mulia telah terungkap sepenuhnya di aliansi Dosian, karena detail kecil yang tidak ia pedulikan. Xiao Yan telah kembali ke kediamannya dan beristirahat setengah bulan penuh. Akhirnya, ia keluar untuk membeli beberapa bahan obat dan memurnikan pil pengumpul jiwa. Ia masih memiliki koin roh naga dan ingin membeli bahan lebih banyak. Begitu ia melangkah, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Sosok ini berteriak memanggil nama Xiao Feng. Xiao Yan melihat sosok besar seperti buntalan kentut yang menghalangi pandangannya. Itu adalah Zhang Min. Xiao Yan seketika merasa mual, menyadari Zhang Min pasti akan meminta jatah darinya. Ia merasa geli dan memikirkan cara mengusir Zhang Min. Juga mengutuk dalam hati mengapa Hansen belum melakukan tugasnya. Xiao Yan mendapat ide dan segera menuju satu arah, lalu berteriak pada Zhang Min, Dewa Penguasa Surga ke-9 hadir berkunjung. Zhang Min terperangkap oleh tipuan Xiao Yan dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk. Ia tidak melihat Zhongbo. Saat itu juga, Zhang Min tahu ia ditipu dan menoleh kembali. Xiao Feng sudah tidak ada di tempatnya. Zhang Min yang dipenuhi amarah hanya bisa berteriak, memanggil-manggil nama Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Yan sudah sampai di pavilion bahan obat. Ia mengenakan jubah untuk menutupi penampilannya agar tidak diketahui orang lain. Ia celingukan, bingung mencari tempat membeli bahan obat yang sesuai. Ia teringat Gao Kai dan berinisiatif menemuinya. Begitu sampai, Xiao Yan menemui Gao Kai dan menyapanya. Ia tersenyum ramah dan bertanya, "Saudara Gao Kai, apakah Anda memiliki waktu luang?" Gao Kai menatap sosok yang sebagian tubuhnya tertutup jubah, tetapi mendengar suara familiar. Ia sedikit menunduk, lalu melihat wajah familiar dan tanpa sadar berseru kaget, "Ini Yang Mulia Xiao Feng." Gao Kai seketika menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Xiao Yan yang berjubah. Xiao Yan hanya tersenyum canggung menghadapi Gao Kai yang begitu hormat. Namun, teriakan Gao Kai terdengar oleh banyak orang di sana. Mereka semua mendekat dan seketika menangkupkan tangan mereka kepada Xiao Yan, memberikan hormat yang sangat dalam. Dalam sekejap, semua orang di pavilion Qianbao menangkupkan tangan mereka kepada Xiao Yan tanpa terkecuali. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Ia sudah menutupi identitasnya, tetapi akhirnya masih bisa dikenali. Ia pun melepaskan jubahnya dan merelakan semua ini terjadi. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepala, dan semua orang kembali berdiri tegak. Mereka memandang Xiao Feng dengan penuh kekaguman. Gao Kai juga menatap Xiao Feng dengan kekaguman, karena ia adalah penggemar terbesar Xiao Feng dalam kompetisi daftar emas. Gao Kai selalu mendukung Xiao Feng dari bawah stadion. Meskipun suaranya tidak terdengar, ia selalu mendukung Xiao Feng selama pertempuran. Terlebih lagi, ketika Xiao Yan menjatuhkan Chen Li, Gao Kai berlinang air mata kebahagiaan. Tampaknya Gao Kai memiliki emosi benci terhadap Chen Li dan telah meletakkan batu di hatinya. Oleh karena itu, tatapan Gao Kai dipenuhi kekaguman saat menatap Xiao Feng. Gao Kai segera bertanya, "Apa yang Yang Mulia Xiao Feng butuhkan di tempat ini?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Aku ingin membeli lebih banyak bahan obat. Aku datang ke sini karena yakin saudara Gao Kai sangat familiar dengan tempat ini." Mendengar itu, Gao Kai sangat bersemangat dan berkata, "Yang Mulia mencari bahan obat, kami punya semua yang Yang Mulia inginkan di sini. Katakan saja apa yang Yang Mulia inginkan, dan kami akan mencarikannya segera." Xiao Yan tersenyum melihat antusiasme Gao Kai. Ia menyerahkan selembar kertas berisi ramuan yang diperlukan. Akhirnya, Gao Kai bersama anggotanya segera menyiapkan semua ramuan yang dibutuhkan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya mendapatkan banyak bahan obat berkualitas tinggi dari mereka. Jumlah ini cukup untuk memurnikan ribuan pil pengumpul jiwa. Xiao Yan sedikit terkejut karena orang-orang ini tidak ingin dibayar. Tetapi Xiao Yan bersikeras membayar semua obat yang dibelinya. Ia menyadari bahwa mereka yang hidup di sini berjuang keras dengan lingkungan mereka untuk mendapatkan koin roh naga. Oleh karena itu, Xiao Yan menghargai perjuangan mereka dan tidak akan memanfaatkan kekuasaannya. Banyak orang di sekitar Xiao Feng memandangnya dengan penuh kekaguman. Selain memiliki kekuatan, Xiao Feng juga orang yang pengertian. Banyak di antara mereka ingin menjadi seperti Xiao Feng, karena mereka tahu bahwa di masa lalu,
Xiao Feng adalah sosok pengecut yang sangat lemah dan tidak memiliki kualifikasi, tetapi akhirnya berhasil bangkit. Pada saat yang bersamaan, seorang prajurit dari paviliun Qianbao segera mendekat. Ia menangkupkan tangan kepada Xiao Yan, menyapa, dan memberikan kabar bahwa Yang Mulia Xiao Feng diundang oleh kepala paviliun Qianbao. Xiao Yan sedikit terkejut, karena setahunya, kepala paviliun Qianbao bahkan tidak pernah menampakkan diri di hadapan umum. Ia tidak menyangka sosoknya ingin bertemu dengannya. Xiao Yan juga berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk bekerja sama. Sebelum berangkat, Xiao Yan sedikit menghampiri Gao Kai dan berbisik sambil tersenyum, menepuk pundaknya. Ia berkata tulus, "Saudara Gao Kai bisa datang ke tempatku sebagai tamu setelah ini. Aku akan menunggu kehadiran saudara Gao Kai, dan kita bisa berbincang-bincang." Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera pergi bersama prajurit dari paviliun Qianbao. Sementara itu, Gao Kai sangat terkejut dan merasa sangat senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, sosok yang mengajaknya bermain sebagai tamu adalah Yang Mulia yang terkenal di surga ke-9. Orang-orang di sekitar Gao Kai juga menunjukkan ekspresi keterkejutan. Mereka segera menghampiri Gao Kai dan turut senang dengan apa yang dialaminya. Mereka berpikir bahwa mereka juga harus mendekati Gao Kai, karena dari penampilan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa hubungan antara Gao Kai dan Yang Mulia Xiao Feng bukanlah hubungan biasa. Oleh karena itu, semua orang berharap mendapatkan berkah jika mereka bisa mendekati Gao Kai dan mendekati Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan yang telah mencapai puncak paviliun Qianbao. Xiao Yan diantar untuk menemui kepala paviliun Qianbao, seorang wanita. Ia dipersilakan duduk dan matanya menyapu sekeliling. Melihat deretan buku yang menjulang tinggi, niatnya untuk mengambil salah satu buku segera terhenti ketika wanita itu menghentikannya. Xiao Yan terdiam, sedikit kesal, dan memutuskan untuk pergi. Namun, wanita itu memintanya menunggu. Wanita itu mulai berbicara tanpa henti. Ia menjelaskan bahwa pil pengumpul jiwa awalnya berasal dari alam tingkat menengah, konon diciptakan oleh seorang jenius pemurnian obat bernama Xiao Feng. Xiao Feng juga berasal dari alam tingkat menengah yang sudah lama hancur. Semua orang tahu Xiao Feng adalah pengecut dan memiliki bakat rendah. Setelah berpartisipasi dalam perang kuil kuno, Xiao Feng menghilang untuk waktu yang lama. Namun, kini Xiao Feng muncul kembali sebagai seorang jenius, tak hanya dalam memurnikan obat, tapi juga sebagai yang terbaik dalam bidang kekuatan di surga ke-9. Mendengar itu, Xiao Yan sedikit terkejut. Wanita itu melanjutkan, ia telah mengamati Xiao Feng. Meskipun sering diintimidasi, selalu ada secerca bintang di mata Xiao Feng. Xiao Feng selalu berada di bawah, namun mendambakan cahaya di atas. Selain berlatih, Xiao Feng adalah orang yang lemah, pemalu, dan sangat takut mati. Namun, dalam upacara daftar emas kali ini, alis tajam dan mata berbintang Xiao Feng memancarkan aura yang tak tertandingi. Tidak ada lagi kepengecutan atau ketakutan terpancar darinya. Xiao Feng benar-benar tidak takut mati, bahkan berani menantang dewa dan memprovokasi pangeran ke-8 Chuling dari surga ke-8. Singkatnya, Xiao Feng telah berubah drastis. Ia tampaknya telah menerima berkah besar, tak hanya semakin kuat, temperamen dan kebiasaannya pun berubah. Xiao Feng seolah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Wanita itu juga telah menyelidiki catatan yang menunjukkan Xiao Feng telah mati, namun kini ia hidup kembali seperti zombie. Wanita itu memiliki dugaan berani, bahwa orang di hadapannya saat ini mungkin hanya memiliki tubuh Xiao Feng, namun jiwa di dalamnya bukanlah Xiao Feng yang asli. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya dan menoleh ke arah wanita itu. Ia tersenyum tipis sebelum berkata, "Anda benar-benar sangat pintar. Anda melakukan segalanya dengan benar. Apakah tujuan Anda mengundang saya ke sini untuk hal ini? Informasi ini bisa ditemukan dengan sedikit usaha, tapi menurut saya, itu tidak akan berdampak apapun pada saya, juga tidak pada Master Pavilion." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah yang dikatakan Tuan Xiao Feng itu memang benar? Dengan informasi ini, saya pasti bisa menimbulkan masalah bagi Anda." Xiao Yan hanya tersenyum tipis, tidak marah. Ia menyadari wanita ini salah paham dengan perkataannya. Namun, Xiao Yan tidak ingin berbasa-basi karena tidak punya banyak waktu. Ia segera menyatakan tujuannya, "Saya datang ke sini hanya untuk bekerja sama." Wanita itu masih sinis. Apa yang akan dilakukan Xiao Feng untuk bekerja sama? Apakah Anda pikir berjualan pil pengumpul jiwa akan menguntungkan saya? Itu hanyalah pil kecil, dan Anda berani berhayal untuk bekerja sama atas pil itu. Xiao Yan masih tersenyum tipis melihat wanita yang meremehkannya. Setelah berbicara, wanita itu mendekati Xiao Yan. "Jangan terlalu dekat dengan saya," kata Xiao Yan, "saya tidak suka bau tubuh Anda. Lebih baik kita membahas kerjasama. Saya tahu kepala pavilion sangat menyukai buku, dan saya bisa menyediakan banyak buku di masa depan. Saya juga menyukai koin roh naga, dan kita bisa bertukar.
Tapi jika kepala paviliun bermain-main dengan saya bisa bertindak lebih jauh. Mendengar nada ancaman itu, kepala paviliun sedikit mengerutkan kening. Ia mengejek, apakah Anda benar-benar mengancam saya? Anda hanyalah seorang mulia di tingkat surga ke-9. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Xiao Yan tersenyum, saya tidak tahu dari mana asal kepercayaan diri saya. Tapi yang saya tahu, sosok yang mendukung di balik kepala paviliun adalah Bai Ling, seorang dogat yang kuat dan penguasa surga ke-7. Mendengar nama Bai Ling, ekspresi kepala paviliun dipenuhi keterkejutan. Dengan ragu, ia menatap tajam ke arah Xiao Yan. Apakah Anda mengenal Bai Ling? Xiao Yan tersenyum, sebenarnya saya tidak mengenalnya, tapi kepala paviliun bisa bertanya langsung kepadanya secara pribadi tentang saya. Apalagi, saya benar-benar tidak suka bau yang ada di tubuh Anda, karena bau itu juga melekat di tubuh Bai Ling. Kepala paviliun semakin terkejut, ia tidak menyangka Xiao Yan pernah berinteraksi dengan Bai Ling. Xiao Yan menyipitkan mata, dan kepala paviliun memandangnya dengan tatapan aneh. Tanpa disadari, ia merasa tertarik pada Xiao Yan. Ia tidak menyangka Xiao Feng akan mengetahui detail sekecil ini. Akhirnya, kepala paviliun berkata, ini benar-benar lebih menarik dari yang saya kira. Jika begitu, saya setuju untuk menjual pil pengumpul jiwa di sini. Tapi paviliun Qianbao harus mengambil 20% dari keuntungan. Tentu saja, kami akan membantu Anda dalam penjualan. Xiao Yan tersenyum, itu sedikit menarik. Tapi dengan angka 20%, saya masih harus berpikir. Lagi pula, saya tidak terburu-buru dan sebaiknya menanyakan pendapat Bai Ling terlebih dahulu. Sepertinya pertemuan kita sudah berakhir di sini. Saya permisi. Mendengar itu, kepala paviliun terdiam. Namun samar-samar ia menyadari sesuatu. Ia berspekulasi tentang latar belakang Xiao Feng. Ia berpikir, sepertinya Xiao Feng ini adalah orang dengan warisan terkuat. Tak heran ia memiliki sikap sombong dan tidak merasakan ketakutan. Namun, bukan hal yang baik untuk mengekspos hal seperti ini di aliansi Dosian. Sementara itu, Xiao Yan yang telah meninggalkan paviliun Qianbao tidak berani kembali ke kediamannya. Ia tahu akan banyak orang yang menunggu di sana, seperti antrean. Tujuan mereka mengejar Xiao Feng adalah untuk menunjukkan persahabatan. Tentu saja, hal yang paling ia khawatirkan adalah bertemu dengan Zhang Min. Dia tidak ingin bertemu wanita itu yang selalu ingin tidur dengannya. Lebih baik dirinya meningkatkan kekuatannya, bagaimanapun dirinya adalah yang mulia ke-9, masih banyak yang mulia di atasnya tentu saja sebelum menguasai aliansi Dosian ini. Dia harus mencapai yang lebih tinggi. Dan sekarang Xiao Yan pun belum mengetahui siapakah sosok yang telah merebut aliansi Dosian ini dari sosok yang mulia asli sebelumnya. Pasti ada sosok yang kuat yang berada di belakang aliansi Dosian ini yang mengendalikan mereka semua.